Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana hikmataka wansyur alaina rahmataka min khazaini rahmatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita ulang pelajaran sebelumnya Al-Baqarah 7780. Monggo sama-sama. Dan apakah mereka tidak mengetahui sesungguhnya Allah Dia mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka tampakkan, dan dari mereka orang-orang yang buta huruf tidaklah mereka mengetahui Alkitab kecuali angan-angan, dan tidaklah mereka kecuali mereka menduga-duga. Maka celakalah bagi orang-orang mereka menulis Alkitab tangan-tangan mereka, kemudian mereka berkata, ini dari sisi Allah, agar mereka menjualnya dengan harga yang sedikit. Maka celakalah bagi mereka dari apa telah tangan-tangan mereka tulis, dan celakalah bagi mereka karena apa yang mereka usahakan. Dan mereka berkata, tidak akan menyentuh kami api neraka itu kecuali beberapa hari yang terhitung. Katakanlah, apakah kalian telah membuat perjanjian di sisi Allah? Maka Allah tidak akan mengingkari janjinya. Ataukah kalian mengatakan atas Allah apa yang tidak kalian ketahui? Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsanan wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husnan wa aqimus salata wa atuz zakata summa tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Sadaqallahul azim. Bala, ya. Ini bala yang benar gitu, yang menyangkal. Ya, ada bala setuju, ada bala yang tidak setuju. Ini bala yang itu berarti gimana? Bala tidak demikian. Tidak demikian. Man, barang siapa kasaba, dia mengusahakan sayiatan, kejelekan. Wah, ahatot, meliputi bihi dengannya, khati'atuhu, kesalahannya,
maka ulaika mereka itu ashab para penghuni anar neraka. Fiha khalidun orang-orang yang kekal. Lagi bala tidak demikian. Man Tidak demikian barang siapa kasaba dia mengusahakan sayiatan kejelekan wah buruk ahatat meliputi bihi dengannya kopi atuhu kesalahannya ulaika mereka itu ashabun nar para penghuni neraka mereka di dalamnya khalidun orang-orang yang kekal. Sama-sama tidak demikian. Tidak demikian barang siapa yang dia mengusahakan keburukan dan meliputi dengannya kesalahannya, maka mereka itu para penghuni neraka. Mereka di dalamnya orang-orang yang kekal. Dari belakang khalidun orang yang kekal. Iya. Di dalamnya mereka anar neraka. Ashab para penghuni. Ulaika mereka itu maka atuhu kesalahannya dengannya meliputi sayiatan keburukan kasaba dia mengusahakan man barang siapa bala tidak demikian sama-sama tidak demikian barang siapa dia mengusahakan keburukan dan meliputi dengannya kesalahannya, maka mereka itu para penghuni neraka, mereka di dalamnya orang-orang yang kekal. Wah, dan alladzina orang-orang yang amanu mereka beriman. Wah, amilu mereka beramal as-solihat soleh ulaika mereka itu ashabunar para penghuni surga, ashabul jannah para penghuni surga, mereka fiha dalamnya khalidun orang-orang yang kekal. Wah, alladzina orang-orang yang amanu mereka beriman. Wah, amilu mereka beramal as-solihat soleh ulaika mereka itu ashab para penghuni surga, mereka di dalamnya orang-orang yang kekal. Sama-sama dan orang-orang yang orang-orang yang mereka beriman dan beramal soleh, mereka itu para penghuni surga, mereka di dalamnya orang-orang yang kekal. Dari belakang khalidun orang-orang yang kekal. Fiha di dalamnya mereka al-jannah surga ashab para penghuni ulaika mereka itu amilus solihat mereka beramal soleh amanu mereka beriman orang-orang yang sama-sama dan orang-orang yang mereka beriman
mereka beramal beramal soleh, soleh, mereka itu para penghuni surga, mereka di dalamnya orang-orang yang kekal. Dari awal, bala tidak demikian. Tidak Tidak demikian, barang siapa dia mengusahakan keburukan dan meliputi dengannya kesalahannya, maka mereka itu para penghuni neraka, mereka di dalamnya orang-orang yang kekal. Dan orang-orang yang mereka beriman dan mereka beramal soleh, mereka itu para penghuni surga, mereka di dalamnya orang-orang yang kekal. Wah, Dan ingatlah ketika akhadna kami mengambil misa Bani Israel, perjanjian Bani Israel. Tidaklah tak buduna kalian menyembah illallah kecuali Allah dengan al-walidaini kedua orang tua ihsanan berbuat baiklah dan kurba para kerabat al-yatama anak-anak wal masakin orang-orang miskin dulu katakanlah oleh kalian nasi para manusia husnan kebaikan tapi musolah dirikanlah oleh kalian sholat atau zakah tunaikanlah oleh kalian zakat summa kemudian awalaitum kalian berpaling ilah kolilan sedikit minggum dari antum mu'ridun orang-orang yang berpaling. Jangan cepat-cepat lah Ustaz. Oh, ya. Lagi agak pelan ya. Wah. Dan ingatlah ketika akhadna kami mengambil misa Bani Israel perjanjian Bani Israel, tidaklah tak buduna kalian menyembah illallah kecuali Allah dan bil walidaini dengan kedua orang tua ihsanan berbuat baiklah dan kurba pada para kerabat wal yatama anak-anak yatim wal masakin dan orang miskin dan katakanlah oleh kalian nasi kepada para manusia husnan kebaikan dan sholat dirikanlah oleh kalian sholat dan satu zakah tunaikanlah oleh kalian zakat summa kemudian walaitum kalian berpaling ilah kecuali qalilan sedikit minkum dari kalian antum mu'ridun orang-orang yang berpaling sama-sama dan ingatlah ketika kami dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian Bani Israel, tidaklah kalian menyembah kecuali Allah dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah dan
para kerabat, kerabat, dan anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang dan miskin, katakanlah miskin, oleh dan kalian katakanlah oleh bagi para kalian manusia pada para manusia kebaikan, dan dan dirikanlah oleh kalian sholat, dan tunaikanlah oleh kalian zakat, kemudian kalian berpaling kecuali sedikit dari kalian, dan kalian orang-orang yang berpaling. berpaling. Dari belakang belum? belum Ridun, Orang-orang yang berpaling, antum, kalian wah, dan minkum, dari kalian kolilan, sedikit, ilah, kecuali awalaitum, kalian kalian berpaling. summa, Kemudian az-zakata, zakat atu, tunaikanlah oleh kalian, wah, dan as-sholata, sholat aqimu, oleh kalian sholat dirikanlah oleh kalian, kalian, Sholat. berikanlah oleh kalian, wah, dan husnan, kebaikan linnasi, ada para Fakulu manusia dan katakanlah oleh oleh kalian kalian, wal masakin dan dan orang-orang miskin, wal yatama dan anak-anak yatim, dzil qurba, dan para kerabat ihsanan berbuat baiklah wabil walidaini dan dengan kedua orang tua, illallah kecuali Allah, la ta'buduna tidaklah kalian menyembah karena kalian menyembah misaq Bani Israil perjanjian Bani Israil. akhadna Kami mengambil wa'id dan ingatlah ketika, sama-sama dan ingatlah ketika dan ingatlah ingatlah ketika ketika kami mengambil perjanjian Bani Israel, tidaklah kalian menyembah kecuali Allah, dan dengan kedua orang tua berbuat baiklah, dan para kerabat, dan anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan katakanlah oleh kalian kepada para manusia kebaikan, dan dirikanlah oleh kalian sholat, dan tunaikanlah oleh kalian zakat, kemudian kalian berpaling kecuali sedikit dari kalian, dan kalian orang-orang yang berpaling. itu sudah selesai 8183. Ada pertanyaan monggo yang belum jelas? Iya, Ustaz. Ya, Saya Ustaz, ya, ayat 83 ya, itu ada kata la. ya. Itu diartikan tidak atau jangan, Ustaz? Nah, jadi dulu masih ingat ya, kalau ada la, ada ta ini ya, Iya. itu mesti Jangan. terus di belakang tidak ada nun, gitu ya. Kalau tidak ada nun berarti jangan. Kalau ada nun tidak. Ada. Oh, Nah, iya. gitu. Kalau jangan gini, la ta'budu illallah, jangan. Iya. La ta'buduna tidak. Jadi nun ini yang membedakan ya. Ada nun tidak ada nun jangan. Tidak. Oh, gitu. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain, monggo. Itu Ustaz, Ya, tawalla monggo. itu, tawalla
sama mu'ridun itu yang tadi kalian berpaling. Terus Ya. mu'riduna itu orang-orang yang berpaling tuh. Sama ya Ustadz Sama. artinya. Ya, Oh, tawalla itu sebetulnya mendekat kalau makna harfiahnya, gitu ya. Tawalla Oh, itu iya. mendekat ke arah sana, mendekat ke arah yang berlawanan. Berarti meninggalkan, gitu ya. Oh iya. Ya, kalau a'rada itu membelakangi, berpaling, Oh. sama-sama berpaling. Tawalla mendekat ke sebelah sana, biasanya kan mendekat ke sini, mendekat ke sana itu juga berpaling, biasanya diikuti an, gitu ya. Tapi karena banyaknya pemakaian, tanpa an pun kadang sudah punya fungsi berpaling. Kalau a'rada yu'ridu itu membelakangi. Terus biar sama artinya diartikan berpaling. Oh iya. Makasih Ustadz. Oke, sama-sama. Ada lagi yang lain? Tidak ada, sudah jelas ya. Itu sudah jelas, gampang-gampang. Kita baca lagi sama-sama dari awal. Tidak demikian, sama-sama. Tidak demikian. Barang siapa dia mengusahakan keburukan, meliputi dengannya kesalahannya, maka mereka itu para penghuni neraka, mereka di dalamnya orang-orang yang kekal dan orang-orang yang mereka beriman, mereka beramal soleh, mereka itu para penghuni surga, mereka di dalamnya orang-orang yang kekal. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian Bani Israil, tidaklah kalian menyembah kecuali Allah. Dengan kedua orang tua berbuat baiklah, dan pada para kerabat dan anak-anak yatim, orang-orang miskin, katakanlah oleh kalian bagi para manusia itu kebaikan. Dirikanlah oleh kalian sholat, tunaikanlah oleh kalian zakat, kemudian kalian berpaling sedikit dari kalian orang-orang yang beriman. Kita cari, ya monggo. Ustaz, ihsanan tadi berbuat baiklah begitu. Iya. Ini ada kata yang dibuang. Ini sebenarnya kata benda, tetapi mengandung perintah. Ya, asalnya wabi ahsinu ihsanan, gitu ya. Ahsinu seperti wasallimu tasliman, gitu ya. Oh, nah, iya. Terus ini ahsinunanya tersirat saja yang ditambahkan ihsanannya, maka walaupun tersirat kata perintahnya tetap dimaknai. Berbuat baiklah berbuat baik. Sebetulnya kalau ingin nih, berbuat baiklah kalian dengan sebaik-baiknya, gitu. Terus kita artikan berbuat baiklah. Kita ambil kata perintahnya. Ada lagi? Ya Ustaz. Ya, monggo. Ayat 81. Ya. Itu tadi bala, itu kan diartikan tidak demikian ya. Ya. Itu bedanya dengan kala apa Ustaz? Bedanya dengan apa? Kala itu jangan begitu ya. Kala. Oh, jangan begitu. Ya, jangan begitu. Atau tidak begitu bisa juga. Tapi tidak ini bala begitu. Ya. Bala ini kalau ada ungkapan gitu ya, kalau disetujui ya bala berarti ya benar, gitu ya. Kalau tidak setuju bala tidak benar, tidak demikian, gitu loh ya. Gitu. Tergantung konteksnya Ustadz ya. Konteksnya, lihat pernyataan depannya ini linier dengan sebelumnya atau berlawanan, gitu ya. Ini kan menyanggah mereka mengatakan katanya masuk neraka cuma beberapa hari, gitu ya. Maka dibantah.
bala, tidak benar, gitu ya. Gitu. Matur nuwun Ustaz. Oke, sami-sami. Kita cari kata-kata yang jamak ya. Oh, sudah jamak, belum ya? Ulaika artinya apa? Mereka itu. Kalau itu, dalika perempuan, tilka. Ashab artinya apa? Para penghuni. Kalau satu, sohib. Kalau perempuan, sebetulnya mana harusnya itu teman ya. Temannya suatu tempat berarti penghuninya. Khalidun orang-orang yang kekal. Kalau satu, Khalid. Khalid perempuan, Khalidah. As-solihat artinya apa? Soleh. Yang baik-baik. Soalnya jamak ini ya. Tadi biar gampang kita artikan soleh. Sebetulnya jamak ini. Yang baik-baik jamak. Kalau satu, solih perempuan, solihah. Betul. Khalid sudah. Walidah ini apa artinya? Kedua orang tua. Kalau satu, Walid. walid. Kalau perempuan, Walidah. kalau walid sama dengan ab. Kalau walidah sama dengan Al yatama. Anak-anak yatim. Anak yatim. Ya. Anaknya mana? Yatimnya. Anaknya mana ada. Gitu. Karena yatim itu mesti anak, maka tambah anak. Ya. Jadi jangan orang-orang yatim. Kalau orang sudah mantan yatim ya. Orang yatim. Makanya karena mesti anak ditambah anak. Jamak kalau satu. Yatim. Yatim. Perempuan. Yatimah. Al-masakin apa artinya? Orang-orang miskin. Jamak kalau satu. Miskin. Perempuan. Miskinah. Ya. Nah, ini juga mesti orang ya. Akhirnya tambah orang. Anas para manusia. kalau satu insan atau Insan. mu'ridun artinya apa? Orang-orang yang berpaling. yang berpaling atau membelakangi. Jamak kalau satu mu'rid. Kalau perempuan mu'ridah. Ya. Itu yang jamak-jamak. Sekarang kita acak kosakata baru. Kasaba. Dia mengusahakan. Betul. Ihsanan. Berbuat Baik. baik. Bala. Tidak demikian. Al-walidaini. Kedua orang tua. Husnan. Kebaikan. Bil kurba. Kerabat. Sayiatan. Keburukan. Keburukan. Kasaba. Dia mengusahakan. Akan. Ihsanan. Berbuat Baiklah. baiklah. Bala. Tidak demikian. Al-walidaini. Dua orang tua. Husnan. Kebaikan. Kebaikan. Bil kurba. Kerabat. Sayiatan. Keburukan. Baik. Sudah lancar semua ya, gampang. Amin. Terjemahnya gampang, kosakata baru gampang. Ini pelajaran bahasanya masih tetap ya diulang-ulang. Walaupun sudah lancar tetap diulang biar tambah lancar. Ya, tembang lontok. Kalau lontok ya hilang. Lontok hilang. Hilang ya. Lancar jaya. Nazitu kami tambah, nu'minu kami iman. Awalanna kami. Awalanta kamu. Tundir kamu beri peringatan. Tuksitu kamu berbuat kerusakan. Awalanna kami. Awalanta kamu. Awalan ya dia. Ya'lamu dia tahu. Yakulu dia berkata. Kalau yakwawunon mereka. Yaksukun mereka fasek. Yusirun mereka merahasiakan. Yaksibun mereka usahakan. Kalau yak saja dia. Kalau yak wawunun kalian. Oh ya mereka. Ya saja dia, yak wawunun mereka. Tak wawunun kalian. Tak lamun kalian melakukan. Kalau tak saja kamu, tak wawunun kalian. Awalan aku. Saya tahu. Alamu. Saya berkata. Saya bersaksi. Saya berlindung. Saya mohon ampun. Astagfirullah.
Nah, itu awalan A aku. Saya ulang lagi. Awalan Na. Kami. Awalan Ya. Ya. Awalan A. Aku atau saya. Awalan Ta. Engkau. Kau. Ya wawunun. Mereka. Tak wawunun. Kalian. Lagi. Awalan Ya. Iya. Awalan Ta. Kami. Awalan Na. Kami. Awalan A. Aku. Ya wawunun. Mereka. Mereka. Tak wawunun. Kalian. Kalian. Kami awalan Ta. Na. Kamu. Ta. Saya. Ta. Dia. Ya. Ya wawunun. Mereka. Tak wawunun. Kalian. Latihan. Ini ada satu. Ta'buduna. Apa artinya? Kalian Kalian menyembah. Menyembah. Mana kaliannya? Tak Wawunun. Wahunun. Mereka menyembah. Ya. Buduna. Ya. Betul. Buduna. Kamu menyembah. Tak budu. Ta'budu. Kami menyembah. Nah. Budu. Saya menyembah. Buduna. Tuh, apa? Tak budu. Budu. Yang tak buduna. Tak buduna kalian. Ya buduna mereka. Gitu ya. Pokoknya ada Iya, wawu tak nail budu. jamak. Kalau aku apa? Budu. Kalau kami Nah. Budu. Nak budu. budu. Ya. Yang pakai na cuma kalian sama mereka. Ya. Kalian tak wawunun. Tak Ya buduna mereka. Yang lain tidak pakai na. Gitu ya. Itu ada pertanyaan? Tidak ada. Sudah jelas semua ya. Sudah lancar. Gampang-gampang. Insya Allah ya, saking gampangnya sampai tidak ada pertanyaan. Saking jelasnya. Kita pahami, kemarin orang ahli kitab membuat kebohongan ya untuk menipu umat mereka sendiri. Pendeta-pendeta itu mengatakan ditulis di dalam kitab suci mereka, padahal tulisan mereka sendiri dikatakan dari Allah. Di antara kebohongannya apa? Mereka mengatakan bahwa api neraka tidak menyentuh kita kecuali beberapa hari yang terhitung. Katanya gitu. Itu adalah dalam rangka mereka menipu umat supaya tidak meninggalkan ajaran mereka. Itu dibohongi. Makanya ada, kita mewaspadai ya, ada juga orang-orang itu penyampai agama itu sukanya menyenang-nyenangkan gitu ya. Nah, itu mengkhawatirkan jangan-jangan dia nyenang-nyenangkan itu supaya punya pengikut yang banyak ya. Enak mendengarkan ini disenang-senangkan terus. Kalau kajian di situ ditakut-takuti terus ya, itu akhirnya pindah. Padahal enak mana? Ditakuti tapi dijujuri. Ya memang karena sikap antisipasi. Ya, antisipasi jangan-jangan nanti apa-apa yang kita anggap benar ternyata kurang benar. Sama dibohong-bohongi tetapi itu menyesatkan gitu ya. Itu. Nah, makanya itu mereka itu menyenang-nyenangkan kaum supaya tidak meninggalkan agama mereka dengan cara dikasih kabar-kabar bohong seperti itu, katanya masuk neraka cuma beberapa hari. Maka dibantah oleh Allah, bala tidak benar. Tidak benar yang mereka katakan, katanya masuk neraka cuma beberapa hari. Lah yang benar bagaimana? Diterangkan oleh Allah, barang siapa yang mengusahakan suatu keburukan, dan meliputinya kesalahannya, berarti dia sampai mati belum sempat tobat. Ya, jadi berbuat salah terus mati dalam kondisi berlumur dosa, berlumur kesalahan, belum sempat tobat dari kesalahannya, berarti dosanya itu dibawa mati. Maka mereka itu para penghuni neraka bukan cuma beberapa hari, tapi mereka di dalamnya orang-orang yang kekal. Ini ajaran yang benar. Nakut-nakuti tapi benar ya, mereka itu menyenang-nyenangkan tapi bohong gitu ya. Jadi yang benar seperti ini. Cuma ini yang digaris bawah ini kata-kata kasabah ini ya. Kasabah artinya apa? Mengusahakan. Jadi beda dengan amila, beda dengan fa'ala, melakukan, mengerjakan. Makanya orang mukmin tuh apa enggak pernah. Jadi gini,
ini kan kekal di neraka itu berarti kan orang kafir. Ya, kalau orang mukmin itu sedosa-dosanya mereka itu tidak akan kekal di neraka. Pada akhirnya akan dikeluarkan dari neraka. Nah, kan ya. Lalu terus mana beda perbuatan buruknya orang mukmin sama perbuatan buruknya orang kafir? Maka ada pada kunci kata kasabah. Kalau orang mukmin ya berbuat buruk tapi menggunakan kata fa'ala. Ya, apa itu artinya? Maka telah melakukan. Ya, wa idza fa'alu fahishatan au dzalamu anfusahum zakarullah, kan ya. Jadi orang-orang bertakwa itu tandanya kalau melakukan perbuatan keji au dzalamu anfusahum atau mendolimi dirinya, mereka ingat pada Allah lalu mohon ampun untuk dosa-dosanya itu menggunakan kata fa'ala, fa'alu. Itu keburukannya orang mukmin. Karena orang mukmin juga manusia, ya. Dan manusia itu tempatnya salah dan dosa. Orang itu dinyatakan iman, dinyatakan takwa, bukan kalau tidak pernah melakukan keburukan. Kalau diberi syarat seperti itu, tidak seorang pun di dunia itu yang bertakwa, ya. Tetapi kalau melakukan keburukan atau dosa atau keji, mereka ingat kepada Allah terus mohon ampun, ya. Ingatnya Allah, mohon ampunnya itu tanda keimanan, tanda ketakwaannya. Tapi tapi kalau keburukan orang kafir itu kasabah, mengusahakan, ya. Jadi bedanya apa kira-kira? Kalau fa'ala itu melakukan bagaimana? Kalau kasabah itu diniati berbuat jelek, betul. Tapi kalau fa'alu itu ada unsur lalai mungkin. Iya betul. Iya betul gitu. Maaf, ya, jadi iya betul. Jadi ya begitu memang. Jadi betul-betul diniati gitu ya. Jadi dengan sepenuh hati, diniati dengan sepenuh hati dia melakukan suatu keburukan, gitu. Itu biasanya orang yang melakukan perbuatan seperti itu karena didasari kebencian. Gitu ya. Gitu. Jadi benci, misalnya ada orang benci sama teman, persaingan jabatan, ya, posisi dalam jabatan atau persaingan dalam perdagangan atau benci sama tetangga macam-macam, terus dia benci sama saudaranya itu sehingga dengan sengaja niat sepenuh hati dia ingin mencelakai orang itu, ya. Ingin menyengsarakan, ingin membuat orang itu tercemar atau bangkrut dengan sepenuh hati. Perbuatan buruk seperti itu loh, perbuatan buruknya orang kafir. Paham ya? Diniati, disengaja. Tapi kalau orang mukmin tidak pernah berbuat seperti itu. Misalnya dia tidak mau marah gitu ya, terus diempet-empet. Ternyata tidak kuat, terus lepas gitu ya. Tiba-tiba marah. Nah itu fa'alu namanya, ya. Sudah dijaga-jaga jangan tahu-tahu lepas atau khilaf. Itu perbuatan buruknya orang mukmin. Paham ya? Gitu. Berarti gimana ini? Tanda keimanan kita salah satunya kalau kita tidak pernah menyengaja melakukan perbuatan buruk dengan sengaja, terutama yang didasari kebencian. Itu. Kenapa? Karena dulu diterangkan orang mukmin itu tidak mungkin ada kebencian di dalam hatinya, sehingga dia rela untuk melakukan kejahatan, gitu ya. Gitu. Orang kalau rela berbuat jahat berarti kan benci. Padahal orang itu tandanya di hatinya ada cinta. Gimana hadisnya? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak iman, jadi bukan iman. Tidak sempurna iman seseorang sebelum dia mencintai saudaranya seperti mencintai. Nah, jadi tidak kepikiran berbuat jahat, mencelakai, menghancurkan, tidak kepikiran. Karena di hatinya tidak ada benci. Kalau ada benci, berarti tidak ada iman. Paham ya? Ada lagi yang lain lebih tegas apa? La tadkhulunal jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Kamu tidak bisa masuk surga sebelum kalian iman. Kamu tidak dikatakan iman sebelum kalian saling mencintai. Jadi kalau di hatinya ada keinginan sengaja berbuat jahat, berbuat buruk, atau sengaja menentang Allah barangkali ya, atau apalagi benci sama Allah sama Rasulullah sengaja. Nah itu perbuatan begitu itulah perbuatan buruknya orang kafir dan dilakukan terus-menerus, belum sempat tobat sampai mati, nah, maka akhirnya kekalah mereka di dalam neraka. Makanya gimana kuncinya? Sejelek-jelek kita sebagai manusia, sebodoh-bodoh kita, gitu ya, selemah-lemah kita, yang penting kita jangan pernah melakukan keburukan dengan
disengaja ya, dengan diniati sepenuh hati. Bolehlah kita berbuat salah, namanya juga manusia, tapi salah-salah yang sifatnya spontanitas gitu ya, yang bukan sesuatu yang diniati, yang disengaja, direncanakan. Paham ya? Itu. Ya, kenapa? Ada apa pertanyaan? Oke, terima kasih. Oke, monggo. Apabila kita menjumpai di masyarakat, Ustaz, orang itu memang ya sudah kelihatan baik banget, sholatnya ya bagus, pokoknya orang tokoh agama yang bagus, yang baik menurut pandangan banyak orang. Tetapi satu sisi orang itu mempunyai sikap membenci. Contohnya ada sebagian atau satu warga yang tidak pernah hadir dalam undangan itu, dia mesti marah. Nah, sehingga dia memutuskan tidak mengundang orang itu. Seringkali seperti itu. Terus itu apakah termasuk sabar? Terima kasih. Ya, berarti baik, tapi di hatinya menyimpan kebencian gitu ya, intinya gitu ya. Dengki. Kalau dengki, benci itu identik dengan dengki ya. Kalau benci itu mesti dengki. Itu dengki dan iman tidak terkumpul dalam satu hati. Itu kalau ada dengki atau ada benci, itu kalau di hadis yang lain itu apa itu dabba ilaikum da'umang qablakum ya. Dial halikoh kata Nabi, dua penyakit itu apa? Pencukur. Kalau pencukur itu maksudnya apa? Sedang menuju kalian, yaitu benci dan dengki. Kata Nabi pencukur. La aqulu inna tahlikus sya'ar walakin tahlikud din. Aku tidak katakan penyakit itu mencukur rambut, tapi mencukur agama. Maka siapa yang di hatinya ada itu berarti agamanya kecukur. Kecukur berarti dalam pandangan Allah tidak beragama. Kalau amal-amal yang tidak diterima, gitu ya. Makanya barangkali ya ada orang itu pernah heran lihat orang itu soleh, ahli jamaah, mungkin juga rajin baca Quran atau apa, terus tahu-tahu meninggalnya su'ul khotimah, barangkali gitu ya. Nah, di antaranya gara-gara itu. Paham ya? Gitu. Dalam pandangan orang mungkin sebagai mukmin, tetapi yang dilihat Allah itu adalah hatinya. Ternyata di hatinya menyimpan kedengkian, kebencian. Paham ya? Gitu. Maka di antara upaya untuk mendapatkan husnul khotimah yaitu apa? Kita membersihkan hati, membebaskan dari segala kedengkian dan kebencian kepada sesama saudara. Ya, kalau masih ada ya itu belum iman dalam pandangan Allah, gitu ya. Kalau amal tadi amalnya tidak diterima, gitu ya. Kan innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah lihat hatinya dulu, baru lihat amalnya. Begitu lihat hatinya tidak baik, langsung amalnya tidak dilihat oleh Allah. Paham ya? Gitu. Terus berikutnya, ya sama-sama. Kemudian sedangkan orang yang beriman dan beramal soleh, gitu ya, berarti orang yang sungguh-sungguh beriman, terus keimanannya itu dibuktikan dengan amal soleh. Ya. Makanya banyak mufassir mengatakan itu amil solihah itu sebagai pembuktian dari iman. Imannya dibuktikan dalam bentuk amal soleh. Ya, termasuk melakukan semua yang disyariatkan. Itu juga sebagai tanda iman. Termasuk berbuat kebaikan yang didasari cinta kasih kepada sesama. Itu juga menjadi bukti tanda keimanan. Ya, kemarin ada pelajaran tanda orang mukmin itu hatinya lembut ya. Kalau kafir hatinya kasar. Tapi kalau orang iman beramal soleh, jadi baiknya baik dohir batin. Dohir batin baik dalam pandangan Allah ya baik, manusia baik. Mereka itu para penghuni surga, mereka di dalamnya orang-orang yang kekal. Ya, gitu. Jadi iman itu apa intinya? Iman itu yang pertama tauhidnya murni, tidak menyekutukan Allah dan tidak menyandarkan kepada Allah sedikitpun sifat-sifat makhluk. Ya, Allah memiliki segala sifat kesempurnaan. Allah bebas dari segala sifat kurang. Terus dilengkapi dengan rukun iman yang 6 itu. Gitu ya, itu namanya iman. Amal soleh itu apa? Amal soleh itu adalah amal-amal yang zahirnya syar'i dan batinnya ikhlas. Gitu ya. Batinnya ikhlas. Orang itu kalau berbuat baik tadi, tapi kalau di hatinya masih ada kedengkian itu dipertanyakan keikhlasannya. Paham ya? Gitu. Jadi amal soleh zahirnya syar'i, batinnya ikhlas, dia lakukan itu terus-menerus tidak putus sampai mati, sehingga matinya husnul khotimah.
mereka itu para penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Gitu ya. Gitu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang seperti itu. Amin. Nah, kemudian, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian Bani Israel. Itu Allah ingatkan, tadi kan masih dalam konteks Bani Israel ya tadi. Maka Allah ingatkan lagi perjanjian yang Allah buat pada mereka. Isi janjinya apa? Bahwa wahai Bani Israel, di dalam perjanjian itu kalian tidak boleh menyembah kecuali Allah. Terus berbaktilah kepada kedua orang tua dan para kerabat, anak yatim, orang miskin. Terus apa lagi? Katakan kepada manusia kebaikan. Terus apa lagi? Dirikanlah sholat, tunaikan zakat. Bani Israel, ingatlah ketika kamu, aku janji seperti itu, tetapi kalian berpaling, tidak mau menepati janji, kecuali sedikit saja, dan kebanyakan kalian membelakangi perjanjian tersebut. Ya, itu Allah ingatkan perjanjian yang perjanjian ini sebetulnya Allah ingatkan pada mereka, dan sampai sekarang pun untuk umatnya Nabi Muhammad juga masih berlaku. Ini soalnya ajaran-ajaran yang bersifat umum ya. Kebaikannya yang pertama, jangan menyembah kecuali Allah. Itu kan umum, mulai Nabi pertama sampai Nabi terakhir itu berlaku untuk perintah mentauhidkan Allah. Ini berarti kita pahami janji ini juga masih Allah janjikan juga kepada kita. Terus yang kedua, wabil walidaini ihsana, gitu ya. Ini ada sesuatu yang kurang sinkron sedikit ya. Ini, mestinya kan kalau tidak, itu tidak semua. Apa? Ingatlah ketika kami mengambil perjanjian Bani Israel bahwa kalian tidak boleh menyembah kecuali Allah dan kalian tidak boleh durhaka pada kedua orang tua. Itu kan sama, gitu ya. Sama-sama jangan tidak menyembah kecuali Allah, dijanji tidak boleh durhaka kepada kedua orang tua. Kan gitu ya. Tetapi Allah bukan mengatakan tidak berdurhaka atau jangan durhaka, bukan, tetapi berbuat baiklah, gitu ya. Kenapa? Dulu diterangkan karena untuk berbakti kepada orang tua itu tidak cukup sekedar tidak durhaka. Paham ya? Jadi orang tidak durhaka ke orang tua itu belum cukup untuk dikatakan sebagai anak yang berbakti. Harus lebih dari itu. Itu ihsanan. Ihsan. Jadi Allah bukan katakan la ta'ukunal walidain, bukan ya, tapi wabil walidaini ihsanan. Jadi misalnya apa ya? Kalau ada orang tua minta uang ke anak, misalnya ya, lah si anak ini uangnya pas habis beli apa gitu ya, terus tidak ada tersisa. Orang tua minta uang. Kalau si anak itu bilang apa? Minta maaf, saya sudah tidak punya uang, gitu ya. Itu insya Allah bukan termasuk anak durhaka, kan ya? Memang tidak ada. Tapi itu tidak cukup. Si anak yang berbakti itu mestinya berusaha jangan sampai mengecewakan orang tua, kan gitu ya? Tidak tahu apa jual apa atau utang atau bagaimana. Jangan sampai mengecewakan orang tua. Jadi sekedar tidak durhaka itu belum cukup. Paham ya? Harus lebih dari itu, berbuat baiklah. Kenapa? Saking tingginya hak orang tua itu terhadap anaknya. Nah, bahkan di dalam Al-Quran itu selalu digandeng ya, perintah mentauhidkan Allah dengan perintah berbakti kepada kedua orang tua. Itu selalu digandeng. Berarti dua itu di dalam Al-Quran ada perintah yang digandeng-gandeng. Kalau dilakukan satu, ditinggal satu, maka tidak akan dinilai oleh Allah sebagai amal. Amal satu paket ya, satu paket. Itu. Jadi ibadahnya seseorang kepada Allah tidak berarti kalau orang itu tidak berbakti kepada kedua orang tua. Gitu ya. Kalau pas tidak berbakti ke orang tua, durhaka, berarti pas putus dengan Allah tidak ridho, maka amalnya tidak akan diterima. Gitu ya. Gitu. Makanya kita itu sebagai anak itu yang diupayakan cuma apa? Mencari ridho orang tua. Apapun dilakukan, dikorbankan demi mencari ridho orang tua karena haknya sangat besar. Terus setelah baik orang tua apalagi? Terus kepada para kerabat. Ya, kerabat. Jadi kita itu misalnya mau berbuat baik, mau sedekah, maka pertama langsung ingat orang tua. Gitu. Oh, ada tanya. Sebentar ya, ada pertanyaan. Tanda-tanda hati ikhlas itu bagaimana? Apa harus menyembunyikan semua amal baiknya?
atau bila harus mengatakan menampakkannya, bagaimana cara agar dapat memelihara keikhlasan tersebut? Terima kasih. Ya, ikhlas itu artinya ya memurnikan niat karena Allah, gitu ya. Ikhlas itu dari kata akhlaso yukhlisu, itu artinya memurnikan. Tidak ada tujuan yang lain kecuali Allah. Terus di antara tandanya kalau sudah murni, kalau dipuji orang tidak senang, kalau diolok-olok juga tidak sakit hati. Gitu ya, dipuji tidak senang. Makanya kalau kita itu merasa ikhlas, gitu ya, terus berbuat ikhlas, kemudian dipuji orang kok senang, oh berarti ada mendua. Ya, ada Allah, mungkin ada juga yang lain. Buktinya dipuji masih senang. Kalau dia hanya untuk Allah, dia bilang apa? Saya tidak cari pujian engkau. Kan ya, saya hanya mencari ridho Allah. Jadi pujian orang itu tidak ngefek ya, tidak berpengaruh sama sekali ke dalam hatinya. Ini tidak ada pengaruh. Kalau diolok-olok juga tidak sakit hati. Kenapa? Saya berbuat baik itu tidak untuk dihargai orang. Mau orang bersikap apa terserah, yang saya lakukan hanya untuk mencari ridho Allah. Terus dan orang itu tidak harus disembunyikan ya. Jadi tidak ada amal itu yang bagus ditampakkan, ada yang bagus disembunyikan. Kalau amal-amal fardu itu sebaiknya ditampakkan sebagai bentuk syiar, gitu ya. Gitu. Kalau amal sunnah memang lebih baik disembunyikan untuk lebih menjaga keikhlasan. Karena yang membedakan amal-amal setiap mukmin itu ya sunnahnya, gitu ya. Gitu. Misalnya kita jamaah, semua orang mukmin juga mestinya jamaah. Haji ya haji, apalagi zakat ya zakat. Sholat 5 waktu ya sholat, itu bukan sesuatu yang disembunyikan. Malah kalau dia menyembunyikan amal karena orang, nah itu malah disebut syirik, gitu ya. Jadi kalau al-amal li ajlin nas riya, amal untuk orang namanya riya. Tapi kalau tarkul amal li ajlin nas namanya syirik, lebih besar lagi. Misalnya dia itu di rumah biasanya sholat duha, istiqomah bertahun-tahun. Suatu saat di rumahnya banyak tamu, gitu ya. Itu. Kalau dia sholat nanti banyak yang lihat, akhirnya enggak jadi sholat, gitu ya. Gara-gara orang istiqomahnya kepada Allah sampai ditinggalkan. Itu termasuk salah satu bentuk kemusyrikan. Paham ya? Itu. Termasuk orang ikhlas. Ada gini, loh nanti kalau saya sholat nanti takut dibilang sok, dibilang sok alim. Loh dibilang sok itu berarti tanda kalau dia belum ikhlas, takut ucapan orang, gitu ya. Takut ucapan orang, takut dibilang sok alim, takut apa? Berarti ketahuan kalau dia belum ikhlas. Ini ya, takut ucapan orang. Kalau orang ikhlas itu hanya takut kepada Allah. Pokoknya saya ibadah kepada Allah, mau orang bilang apa, terserah. Orang ngolok-ngolok, terserah. Orang muji-muji, terserah. Yang penting saya hanya untuk Allah, tidak tambah semangat gara-gara dipuji orang, juga tidak menjadi ngelukro gara-gara tidak dihargai orang. Itu diantara tanda-tanda amal seseorang itu sudah ikhlas. Ikhlas. Gitu ya. Ya. Tutup ya. Bisa. Itu terus kalau kita mau sedekah pertama ingat siapa? Orang tua. Orang tua sudah ingat kerabat ya, mulai siapa? Pak Lik Bulik ya, atau saudara kandung, saudara tiri, Pak Lik Bulik, keponakan ya, sampai yang terjauh. Terus siapa lagi? Anak yatim, orang miskin, terus apa lagi? Katakan kepada manusia kebaikan. Ini dalam rangka untuk menjaga amal, gitu ya. Gitu. Jadi orang itu kadang amalnya banyak, tapi mulutnya tidak kejaga, amalnya bisa menguap. Gitu ya, makanya amalnya banyak. Ada riwayat di zaman Rasulullah, ada perempuan dilaporkan kepada Nabi, wahai Nabi, perempuan itu ahli ibadah, sholat malam, gitu ya, sholat sunnah, sedekah, zakat. Tetapi dia itu mulutnya itu tidak kejaga. Nabi katakan perempuan itu calon penghuni neraka. Maka kita menjaga ucapan dalam rangka menjaga amal. Hanya amal-amal itu menguap gara-gara tidak mengatakan perkataan yang baik. Makanya orang mukmin itu dalam ucapan cuma ada dua, apa? Kul khairon au liyasmut. Ngomong yang baik atau diam. Ngomong baik atau diam. Gitu ya. Ngerasani enggak ada, gitu ya. Gitu. Nyindir-nyindir enggak ada. Nyelekit-nyelekit enggak ada, gitu ya. Gunjing-gunjing enggak ada. Ngecap-ngecap orang enggak ada. Ya, yang ada cuma apa? Ngomong baik atau diam, gitu ya. Gitu. Terus apalagi dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Artinya tegakkan syariat. Artinya
orang itu sebaik apapun amalnya, kalau syariat tidak ditegakkan, tidak akan diterima oleh Allah. Ya, karena penegakan syariat seseorang itu bukti keimanannya. Imanannya sempurna, berarti wadahnya, amalnya itu bagus, akan diterima. Itulah yang Allah janjikan kepada mereka, Bani Israel. Terus kata Allah, hei Bani Israel, terus kamu berpaling kecuali sedikit saja, kebanyakan kalian berpaling. Ini sikap yang tidak boleh kita tiru dari orang-orang Bani Israel. Itu yang disampaikan. Ada pertanyaan? Tidak ada. Saking gampangnya ya, saking jelasnya. Mudah-mudahan belum nyandra, bermanfaat. Ustaz. Yang penting siap istiqomah, Ustaz, insyaallah. Iya, alhamdulillah. Yang penting istiqomahnya memang ya. Jadi Ya. sama-sama, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.